Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Terima kasih sudah hadir di channel kami. Dukungan kalian adalah kekuatan terbesar kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik yang menyentuh hati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus bersama di setiap kisah penuh makna. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, suasana di rumah Rani terasa dingin. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjuk pukul 10 lewat sedikit. Lampu ruang makan redup, menyisakan piring makan malam yang sudah dingin di atas meja. Dari jendela, hanya suara kendaraan yang melintas di jalan depan rumah yang terdengar. Fajar belum pulang. Rani duduk di kursi ruang makan, matanya sesekali melirik ponselnya. Tangannya menggenggam gelas air yang dari tadi belum diminum. Begitu pintu depan terbuka, ia menoleh. Fajar masuk dengan langkah cepat, langsung meletakkan tas kerjanya di sofa tanpa menatap istrinya. "Kok pulang malam lagi?" Suara Rani terdengar pelan tapi tegas. "Ada pekerjaan mendesak di kantor," jawab Fajar sambil melepas sepatu, nada suaranya datar. "Itu alasan yang sama 3 malam ini. Pekerjaan mendesak terus?" Rani menatapnya, mencoba mencari kejujuran di wajahnya. Fajar menghela napas panjang. "Rani, aku capek. Bisa besok saja kalau mau ngobrol." Ia mengambil ponsel dari saku celana dan langsung menggenggamnya erat. Rani memperhatikan gerak-gerik suaminya. "Kamu bawa ponsel bahkan ke kamar mandi sekarang. Kenapa?" tanyanya dengan nada yang mengandung kekecewaan. Fajar menatap tajam. "Kamu mulai curiga sama aku? Ponsel itu urusan pribadi. Tidak semua harus kamu tahu." Rani menelan ludah. "Kalau begitu, tabungan kita yang berkurang banyak itu juga urusan pribadi." Fajar berhenti sejenak, lalu berjalan menuju kamar. "Aku tidak mau bahas sekarang." Keheningan kembali mengisi rumah. Rani duduk mematung. Matanya memandang piring dingin di meja makan. Ia mencoba mengingat masa-masa ketika Fajar selalu pulang tepat waktu, duduk bersama di meja yang sama, berbagi cerita ringan. Sekarang, bahkan untuk makan bersama pun sudah sulit. Keesokan harinya, Rani pergi ke pasar. Di sana, ia tak sengaja mendengar 2 tetangga berbicara di dekat kios sayur. "Kemarin aku lihat Fajar di kafe. Sama perempuan muda, cantik. Bukan istrinya." "Ah, masa? Mungkin rekan kerja." "Entahlah, tapi mereka terlihat dekat sekali. Duduk berdua di sudut, ngobrol lama." Rani merasakan dadanya sesak. Ia menunduk, pura-pura memilih cabai, tapi telinganya menangkap jelas setiap kata. Pulang ke rumah, pikirannya terus berputar. Ia ingin bertanya langsung, tapi takut jawabannya akan menghancurkan hatinya. Malamnya, Fajar kembali pulang larut. Kali ini pukul 11. Rani menunggunya di ruang tamu. "Kamu habis dari mana?" tanya Rani, matanya lurus menatap Fajar. "Dari kantor," jawabnya cepat. "Sendiri?" Fajar diam sebentar, lalu mengangguk. "Ya, kenapa sih? Kamu tanya terus." "Aku dengar dari orang, kamu sering terlihat sama perempuan lain. Aku cuma ingin tahu, itu siapa?" Fajar menepuk meja kecil di sebelahnya. "Jangan dengar omongan orang. Mereka cuma suka bikin gosip." Rani mencoba menahan suaranya tetap tenang. "Kalau begitu, jawab jujur. Siapa perempuan itu?" Fajar berdiri, menatapnya dengan tatapan kesal. "Aku tidak punya waktu untuk klarifikasi setiap gosip. Kalau kamu mau percaya, ya percaya. Kalau tidak, ya sudah." Ia lalu masuk ke kamar, meninggalkan Rani sendirian di ruang tamu. Rani duduk lama di sana. Tangannya gemetar, bukan karena marah semata, tapi karena rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Ia tidak tahu harus mempercayai kata-kata suaminya, atau mengikuti insting yang mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari berikutnya, jarak di antara mereka semakin lebar. Fajar lebih sering keluar, bahkan di akhir pekan. Telepon genggamnya selalu dibawa kemanapun, dan ia sering terlihat tersenyum sendiri saat membaca pesan. Suatu sore, Rani mencoba mendekati Fajar saat ia sedang memeriksa dokumen di meja kerja. "Fajar, aku cuma ingin kita bisa bicara seperti dulu.
Sekarang rasanya kamu selalu menjauh. Fajar tidak menoleh. Aku tidak menjauh. Aku cuma sibuk. Bukan cuma sibuk. Kamu seperti orang lain sekarang. Dulu kamu terbuka. Sekarang seperti ada tembok di antara kita. Fajar menutup map dokumen dan menatap Rani dengan ekspresi lelah. Kalau kamu tidak bisa percaya, mungkin masalahnya ada di kamu, bukan di aku. Ucapan itu menancap di hati Rani. Ia terdiam, mencoba menahan air mata. Saat Fajar kembali memegang ponselnya, Rani melihat sekilas layar yang menampilkan nama wanita yang tak ia kenal. Namun Fajar cepat-cepat mematikannya. Malam itu, Rani berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Di luar kamar, suara hujan turun perlahan. Fajar tertidur membelakanginya, dengan ponsel tetap di genggaman. Rani memejamkan mata, berusaha mengusir pikiran buruk, tapi pertanyaan demi pertanyaan terus muncul di kepalanya. Pagi harinya, ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi Fajar hanya mengambil roti dan pergi terburu-buru. Ada rapat penting, katanya singkat. Rani berdiri di depan pintu, melihat punggung suaminya menjauh, dan merasa semakin asing dengan pria yang dulu ia cintai. Rani tahu, sesuatu sedang berubah. Dan perubahan itu bukan sekadar kesibukan pekerjaan. Ia merasakan jarak yang tak bisa dijelaskan dengan alasan apapun. Namun, ia belum siap mendengar kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan daripada ketidakpastian. Bab ini berakhir dengan Rani duduk di meja makan sendirian, menatap piring kosong di hadapannya. Hatinya penuh tanda tanya yang belum terjawab, dan malam terasa semakin panjang. Piring kosong masih di depan Rani ketika Fajar masuk ke kamar tanpa menoleh padanya. Rani menatap punggung suaminya yang hilang di balik pintu, sementara rasa asing itu masih melekat di dadanya. Ia membereskan meja makan dengan tangan gemetar, berusaha mengusir rasa sesak yang sejak semalam tak hilang. Suara jam di dinding terdengar lebih jelas dari biasanya, seolah setiap detik memaksa pikirannya untuk mencari jawaban. Saat malam beranjak larut, Rani baru menyadari Fajar tertidur di sofa kamar dengan pakaian kerja yang belum berganti. Ponselnya tergeletak di ujung meja, layar menyala menampilkan notifikasi. Rani mendekat pelan, memastikan napas Fajar tetap teratur. Di layar itu terpampang notifikasi transfer senilai ratusan juta rupiah ke sebuah nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Hatinya berdegup kencang. Ia menggeser layar, mencoba membuka riwayat transaksi, namun sidik jari yang dibutuhkan membuatnya berhenti. Rani mundur pelan, duduk di kursi dekat meja. Pandangannya tak lepas dari ponsel itu. Siapa orang ini? Dan kenapa uang sebanyak itu dikirim? Pikirnya dalam hati. Ia mencoba mengatur napas, lalu bangkit untuk mengambil air di dapur, tapi langkahnya tertahan saat Fajar bergerak. Pria itu hanya membalikkan badan, lalu kembali terlelap. Keesokan harinya, Rani menunggu Fajar berangkat kerja sebelum membuka laptopnya. Ia tahu laptop itu terkunci dengan kata sandi, tetapi rasa ingin tahu membuatnya mencoba. Tangannya memasukkan beberapa kombinasi yang mungkin, tapi semua gagal. Baru saja ia hendak mencoba lagi, suara pintu depan berderit. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Fajar terdengar dari ambang pintu. Rani menoleh cepat. "Oh, aku cuma mau cek email kantor dari laptop kamu." "Laptopku lemot," jawabnya, berusaha terdengar tenang. Fajar berjalan mendekat, mengambil laptop itu dari meja. "Jangan utak-atik barangku. Kalau butuh, bilang saja." Nada suaranya datar tapi dingin. "Aku cuma mau kerja lebih cepat," sahut Rani pendek. "Ya sudah, lain kali pakai punyamu saja." Fajar membalikkan badan dan meninggalkan ruangan. Rani memandangi punggungnya yang menghilang. Perasaan curiga itu semakin kuat, bercampur dengan rasa takut. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengerjakan pekerjaan rumah, tapi pikirannya kembali pada notifikasi transfer semalam. Nama penerima itu terpatri jelas di ingatannya. Siang menjelang, Rani memberanikan diri pergi ke bank. Ia menunggu di antrian, mencoba menyiapkan pertanyaan yang tepat. Saat gilirannya tiba, ia mendekat ke meja petugas. "Saya mau memastikan, beberapa hari ini ada transaksi keluar dari rekening kami ke sebuah nama. Bisa saya tahu detailnya?" Tanyanya hati-hati. Petugas tersenyum sopan. "Maaf, untuk informasi detail kami memerlukan persetujuan pemilik rekening atau harus hadir bersama."
Tapi ini rekening bersama suami saya. Saya juga pemiliknya. Rani mencoba meyakinkan. Petugas memeriksa sebentar. Di data, rekening ini atas nama tunggal suami ibu. Ibu tidak tercatat sebagai pemilik. Rani merasa dadanya panas. Jadi saya tidak bisa lihat riwayat transaksinya. Betul, kecuali ada surat kuasa atau beliau hadir langsung. Ia keluar dari bank dengan langkah berat. Jalanan siang itu ramai, tapi suara kendaraan nyaris tak terdengar di telinganya. Yang ada hanya gema pertanyaan yang tak terjawab. Di rumah, ia duduk di ruang tamu, memandangi meja kerja Fajar. Pikirannya bolak-balik pada satu hal. Uang itu, nama penerima, dan alasan semua ini disembunyikan. Malam harinya, Fajar pulang sedikit lebih cepat. Rani berusaha bersikap biasa. Mereka makan malam dalam diam, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Di sela itu, Rani memberanikan diri bicara. "Kamu tadi siang ke bank?" tanyanya pelan. Fajar mengangkat alis. "Tidak. Memangnya kenapa?" "Aku ke sana. Mau tanya soal rekening kita. Tapi ternyata, semua atas nama kamu sendiri." "Memang dari awal begitu," jawab Fajar singkat. "Kenapa? Kamu tidak percaya sama aku?" Rani menatapnya. "Aku cuma ingin tahu, kenapa banyak uang keluar ke orang yang aku tidak kenal?" Fajar meletakkan sendoknya agak keras. "Rani, aku sudah bilang jangan dengar omongan orang, jangan curiga macam-macam. Uang itu untuk urusan kerja. Kalau memang urusan kerja, kenapa tidak cerita dari awal? Karena kamu akan bereaksi seperti sekarang ini. Sudah, aku tidak mau bahas lagi." Fajar berdiri, meninggalkan meja makan, meninggalkan Rani dengan rasa sesak di dada. Larut malam, ketika Fajar tertidur, Rani duduk di ujung ranjang, menatapnya lama. Bayangan notifikasi transfer itu masih jelas di kepalanya. Ia tidak tahu apa yang lebih menakutkan, kebenaran yang mungkin ia temukan, atau kenyataan bahwa ia mulai kehilangan kendali atas rumah tangganya. Suara hujan mulai terdengar di luar, menambah berat udara di kamar. Rani berbaring, tapi matanya tak juga terpejam. Pikirannya penuh tanda tanya. Sementara di sebelahnya, Fajar tidur lelap dengan ponsel tetap di genggamannya. Dan di antara suara hujan yang terus turun, Rani merasa jarak di antara mereka semakin tak terjangkau. Hujan malam itu belum reda ketika Rani masih berbaring dengan mata terbuka. Bayangan notifikasi transfer dan ucapan dingin Fajar terus berulang di kepalanya. Suara rintik hujan di luar seperti menahan semua pertanyaan yang tak terjawab. Ia tak bisa tidur. Matanya akhirnya tertuju pada meja rias, di mana ponsel lamanya tergeletak. Rani duduk, mengambilnya, dan mulai mencari di media sosial berdasarkan nama yang semalam ia lihat di notifikasi transfer. Pencarian itu tak memakan waktu lama. Nama itu muncul di layar, Melissa. Foto profilnya jelas, wajah seorang wanita muda dengan senyum yang penuh percaya diri. Rani menatap lama, mencoba mengingat di mana ia pernah melihatnya. Ingatan itu muncul perlahan. Beberapa bulan lalu, wanita ini pernah datang ke rumah mereka, mengenakan pakaian rapi dan memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Fajar. Saat itu Rani tak menaruh curiga. Dengan jemari yang sedikit gemetar, Rani membuka halaman profil Melissa. Ada foto yang membuat dadanya berdebar kencang. Melissa berdiri di depan sebuah rumah mewah, memegang kunci, dengan keterangan singkat yang terdengar membanggakan. Di kolom komentar, beberapa akun memberi ucapan selamat. Di antara mereka, ada satu komentar dari akun Fajar, berisi kalimat singkat yang hangat dan emotikon yang jarang ia lihat dipakainya. Rani menelan ludah. Ia menelusuri lebih jauh, menemukan unggahan lain yang memperlihatkan Melissa di halaman rumah yang sama. Ada foto-foto pesta kecil di teras, dengan tamu yang tampak santai dan akrab. Rani memperbesar layar, mencoba mengenali wajah-wajah itu, tapi matanya hanya fokus pada satu orang, Fajar, yang berdiri di dekat Melissa. Meski hanya terlihat sebagian wajahnya, ia mengenali betul tubuh dan postur itu. Pagi menjelang, Rani sudah membuat keputusan. Ia harus melihat sendiri rumah itu. Tanpa memberitahu siapapun, ia mengikuti Fajar yang pagi itu pergi lebih awal dengan alasan rapat. Jarak antara rumah mereka dan tempat yang dituju tak terlalu jauh, tapi suasana di perjalanan membuat napas Rani terasa berat. Dari kejauhan,
ia melihat mobil Fajar berhenti di depan rumah yang sama persis seperti di foto Melisa. Rani memarkirkan kendaraannya beberapa meter dari sana, berusaha tetap tidak mencolok. Dari posisinya, ia melihat Fajar keluar mobil, membawa tas, dan berjalan menuju pintu gerbang yang dibuka oleh Melisa. Wanita itu tersenyum lebar, menyambutnya dengan sikap yang terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Fajar masuk tanpa ragu, dan pintu itu menutup di belakang mereka. Rani menunduk, mencoba mengatur napas. Tangannya mengepal di atas setir. Ia ingin mendekat, tapi kakinya berat. Ia memilih tetap di dalam mobil, mengamati sekitar. Beberapa tetangga melintas, membawa belanjaan atau berbincang di depan rumah masing-masing. Dari potongan obrolan yang terdengar, mereka tampak mengenal Fajar. Itu yang punya rumah baru itu, kan? Suara seorang ibu terdengar samar. Iya, sering kulihat datang sama istrinya yang muda itu, jawab yang lain. Rani merasakan perutnya mual mendengar kata-kata itu. Ia tak berani bergerak lebih lama. Setelah memastikan Fajar masih di dalam rumah itu, ia menyalakan mesin mobil dan pergi perlahan. Di perjalanan pulang, pikirannya kacau. Gambaran senyum Melisa, tatapan akrab Fajar, dan komentar tetangga itu berputar tanpa henti. Sampai di rumah, ia duduk di kursi ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Udara sore yang lembab menambah berat di dadanya. Ketika malam tiba dan Fajar pulang, Rani mencoba menahan emosi. "Kamu hari ini rapat di mana?" tanyanya sambil membereskan meja makan. "Di kantor pusat." "Kenapa?" jawab Fajar cepat, tanpa menatap. "Tidak mampir ke tempat lain?" Rani menatapnya, mencoba menangkap perubahan di wajahnya. Fajar tertawa tipis. "Memangnya aku harus lapor semua kegiatanku?" Rani menghela napas panjang. "Aku cuma tanya, karena aku merasa kita makin jarang bicara jujur." Fajar menatapnya sekilas, lalu duduk dan mulai makan tanpa komentar. Rani memandangnya lama, tapi tak ada penjelasan yang keluar dari mulut suaminya. Setelah makan malam, Fajar masuk ke kamar, meninggalkan piring kotor di meja. Rani membersihkannya satu persatu, berusaha mengalihkan pikiran. Namun, setiap gerakan tangannya terasa berat, seolah setiap bunyi piring mengingatkannya pada suara pintu rumah mewah itu yang menutup di depan wajahnya siang tadi. Larut malam, saat Fajar tertidur, Rani duduk di tepi ranjang. Lampu meja kecil menyinari sebagian wajahnya yang pucat. Ia menatap layar ponsel yang masih menampilkan foto Melisa di halaman rumah mewah itu. Pandangannya kabur karena air mata yang mulai mengalir. Tangannya bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena kecewa pada dirinya sendiri yang pernah percaya sepenuhnya pada Fajar. Ia mematikan layar ponsel, berbaring dengan punggung menghadap Fajar. Matanya tetap terbuka. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan udara dingin yang merambat ke seluruh ruangan. Rani memejamkan mata, tapi kepalanya penuh dengan wajah-wajah yang tak ingin ia lihat. Dan di dalam keheningan itu, satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Sampai sejauh mana pengkhianatan ini sudah berjalan? Foto Melisa di depan rumah mewah itu masih ada di ponsel Rani. Malam itu ia duduk di kursi ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Hanya menatap layar sambil mengingat apa yang ia lihat siang tadi. Nafasnya berat, dadanya sesak, tetapi kepalanya dingin. Ia tahu, melabrak Fajar sekarang hanya akan membuatnya menyangkal. Ia harus memiliki bukti yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, Rani kembali ke lingkungan rumah itu. Ia memarkir mobil di sudut yang tak mencolok. Saat Melisa membuka pintu pagar untuk menerima paket, Rani menunduk, mengangkat ponselnya, dan mengambil beberapa foto dari balik kaca mobil. Dari celah pagar, ia melihat di dalam garasi ada dokumen-dokumen di atas meja. Rani memberanikan diri turun, berpura-pura lewat, lalu berhenti sejenak seolah merapikan tas. Dari jarak itu, ia bisa memotret dokumen properti yang jelas bertuliskan nama Melisa sebagai pemilik, tetapi alamat korespondensi yang tertera adalah alamat kantor Fajar. Sore berikutnya, kesempatan lain datang. Fajar dan Melisa duduk di teras sambil berbicara. Rani mengatur ponselnya untuk merekam suara dari jarak aman. Percakapan itu jelas. Mereka membicarakan biaya pajak rumah dan pembagian pembayaran. Mendengar suaminya begitu nyaman mengatur keuangan untuk rumah yang bukan milik mereka berdua, membuat perut Rani terasa mual. Di rumah,
Rani mengunduh semua foto Melisa dari media sosial. Foto-foto pesta kecil, makan malam di teras, hingga perjalanan singkat keluar kota dengan latar yang sama, mobil Fajar. Semuanya ia simpan rapi dalam folder. Ia menatap layar lama-lama, tangannya kadang berhenti di tengah gerakan, merasakan campuran marah dan perih yang sulit dijelaskan. Beberapa malam kemudian, Fajar pulang hampir tengah malam. Ia meletakkan tas di kursi dan masuk kamar tanpa bicara. Saat ia melepas jaket, aroma parfum tajam yang tidak pernah digunakan Rani memenuhi ruangan. Rani memandanginya. "Kamu habis dari mana?" Suaranya datar. "Dari rapat." "Kenapa?" Fajar membalas tanpa melihat. "Rapat di kantor atau di tempat lain?" Fajar mendesah. "Rani, jangan mulai lagi. Aku tanya biasa saja. Tidak usah marah. Aku capek. Bisa besok saja." Fajar berbaring membelakangi Rani. Rani tidak membalas. Ia hanya menatap punggung suaminya, memikirkan aroma itu, memikirkan semua foto dan rekaman yang kini ia miliki. Beberapa hari kemudian, ponsel Rani bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kamu sebaiknya berhenti mencari-cari. Tidak semua istri punya keberuntungan seperti kamu." Pesan itu diakhiri dengan emoji senyum tipis. Rani menatap lama pesan itu. Nama pengirimnya tidak ada. Tapi ia tahu itu dari siapa. Ia mengetik balasan singkat, "Kalau kamu yakin benar, kenapa takut aku tahu?" Namun pesan itu hanya centang biru tanpa jawaban. Malam itu, Rani duduk di meja makan sendirian. Ia menyalakan ponsel, membuka kembali folder bukti. Foto dokumen properti, rekaman percakapan, foto-foto di media sosial, semuanya lengkap. Tangannya menelusuri layar seperti menghafal setiap detail. Fajar masuk ke ruang makan. "Kamu belum tidur?" "Belum. Banyak pikiran," jawab Rani tanpa mengangkat kepala. Fajar duduk di seberangnya. "Kalau ada yang mau dibicarakan, bilang. Jangan dipendam." Rani menatapnya. "Kalau aku bilang, kamu akan jawab jujur." Fajar mengangguk ragu. "Tergantung pertanyaannya." "Itu artinya kamu tidak akan jujur," ucap Rani pelan, lalu berdiri membawa ponselnya pergi. Fajar hanya menatap, tak mencoba menghentikannya. Di kamar, Rani memandangi bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat letih, matanya merah karena kurang tidur. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua bukti ini akan ia gunakan untuk mengakhiri rumah tangga, atau untuk membuat mereka membayar lebih mahal dari sekadar kehilangan? Ponselnya bergetar lagi, pesan dari Melisa masuk, "Berhenti atau kamu akan menyesal." Rani menatap layar itu, dadanya terasa panas. Tangannya gemetar, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad. Ia mematikan lampu kamar, berbaring di sisi ranjang yang dingin, membiarkan pikirannya berputar dengan rencana yang mulai membentuk pola di kepalanya. Namun, setiap kali ia menutup mata, wajah Fajar dan Melisa muncul silih berganti, membuat dadanya semakin sesak. Udara malam itu terasa berat. Rani membalikkan badan, memandang punggung Fajar yang tertidur pulas. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang terlalu cepat. Di kepalanya, semua bukti yang ia simpan seakan berserakan, siap digunakan kapan saja. Dan di tengah keheningan itu, ia sadar satu hal. Pertarungan ini belum dimulai, tetapi bebannya sudah menekan jiwanya sampai nyaris tak sanggup bernapas. Rani masih berbaring miring di tepi ranjang, matanya belum benar-benar terpejam. Di sebelahnya, Fajar memegang ponsel sambil mengetik. Cahaya layar memantul ke wajahnya yang serius. Rani diam, berpura-pura tertidur. Tapi dari celah kelopak matanya ia melihat jelas nama Melisa muncul di layar. Tangannya bergerak cepat, mengetik angka yang tertera di aplikasi transfer. Rani menahan napas, lalu memiringkan tubuhnya sedikit, cukup untuk melihat jumlah uang yang dikirim. Nominalnya besar. Ia bangkit perlahan, mengambil ponselnya sendiri yang sudah disiapkan. Dengan hati-hati ia mulai merekam layar ponsel Fajar dari jarak aman. Suara dering notifikasi sukses transaksi terdengar pelan, lalu Fajar menutup aplikasi dan meletakkan ponsel di meja. Rani mematikan rekaman tanpa suara, menyimpannya dalam folder yang sudah penuh bukti. Dadanya terasa sesak, tapi wajahnya tetap datar.
Ia kembali berbaring, memunggungi Fajar, berpura-pura tertidur sampai ia benar-benar mendengar napas suaminya melambat. Pagi datang, namun Fajar tidak terlihat di meja makan. Rani menunggu hingga jam 8, tapi suaminya tak kunjung keluar kamar. Ketika ia mengetuk, pintu terbuka dan kamar sudah kosong. Tas kerja hilang, begitu juga ponsel dan beberapa pakaian. Hari pertama, Rani masih mencoba bersabar. Hari kedua, ia mulai gelisah. Panggilan telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Ia mencoba menghubungi kantor Fajar, namun bagian resepsionis hanya menjawab singkat, "Pak Fajar sedang tidak masuk, Bu." Sore hari, dua tetangga datang ke rumah dengan wajah penuh tanya. "Bu, maaf kalau lancang. Kami dengar suami ibu ada masalah. Katanya sering ke rumah seorang perempuan di kompleks sebelah." Suara tetangga pertamanya terdengar hati-hati. "Betul, Bu. Saya juga dengar dari teman yang tinggal di sana. Katanya rumahnya baru dan megah sekali," sambung tetangga yang lain. Rani mencoba tersenyum tipis. "Ah, saya tidak tahu soal itu. Terima kasih sudah mengingatkan." Setelah mereka pergi, Rani duduk di kursi ruang tamu. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Gosip yang selama ini hanya ia dengar samar kini mulai menyebar ke lingkungan terdekat. Menjelang malam, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Suara di ujung sana terdengar akrab, seorang teman lama yang kini bekerja di kantor pajak. "Rani, aku dengar suamimu punya rumah baru di kawasan elit. Aku cek sebentar, dan ternyata rumah itu belum terdaftar resmi. Sertifikatnya ada, tapi belum masuk sistem. Kalau tidak segera diurus, bisa bermasalah hukum." Rani terdiam. "Kamu yakin?" "Yakin. Bahkan ada indikasi pembelian dilakukan atas nama orang lain, tapi sumber dananya mencurigakan. Kalau mau, aku bisa bantu jelaskan prosedurnya." "Terima kasih, tapi biar aku pikirkan dulu," jawab Rani pelan. Telepon berakhir, tapi jantung Rani berdetak kencang. Informasi itu seperti membuka celah besar di antara semua bukti yang ia kumpulkan. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, memikirkan langkah berikutnya. Larut malam, Fajar belum juga pulang. Rumah terasa kosong dan sunyi, hanya suara detik jam yang mengiringi pikirannya. Rani menatap map berisi fotokopi dokumen, tangkapan layar transfer, dan rekaman suara yang sudah ia simpan. Suara pintu depan terbuka pelan. Rani menoleh. Fajar masuk dengan wajah lelah, tapi tidak ada raut bersalah. "Kamu dari mana saja 2 hari ini?" tanya Rani langsung. "Urusan kerja. Ada perjalanan mendadak," jawab Fajar singkat sambil melepas sepatu. "Kenapa tidak mengangkat telepon? Tidak membalas pesan?" Fajar menghela napas. "Rani, aku sedang sibuk. Kalau aku jelasin semua, kamu pasti akan curiga lagi." "Aku curiga karena kamu tidak pernah jujur," ucap Rani, matanya tajam menatap suaminya. Fajar diam sejenak, lalu menuju kamar. "Aku capek. Besok kita bicara." Rani tak menghalangi, hanya mengikuti langkahnya dengan tatapan yang tak lepas dari punggung pria itu. Di dalam kamar, saat Fajar tertidur, Rani duduk di ujung ranjang, memandang map yang kini terbuka di pangkuannya. Satu demi satu bukti itu ia lihat kembali. Wajahnya pucat, matanya merah. Di dalam hatinya, ada pergulatan yang tak mudah. Membongkar semua rahasia ini dan membuat mereka menanggung akibatnya. Atau tetap diam demi nama baik keluarga yang selama ini ia jaga. Udara malam terasa berat. Rani menutup map, meletakkannya di meja, lalu memandang ke arah Fajar yang terlelap tanpa beban. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Map bukti itu masih terbuka di pangkuan Rani. Nafasnya pelan tapi berat. Ia memandangi satu persatu foto, rekaman, dan tangkapan layar yang selama ini ia simpan. Jari-jarinya berhenti di foto dokumen properti dan transfer bernilai besar. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Malam itu juga, ia membuka ponselnya dan mulai memilih semua bukti yang paling jelas. Dengan tangan yang tetap stabil meski dadanya berdegup, Rani mengirimkan file-file itu ke grup warga komplek tempat rumah Melisa berada. Pesan singkat ia tulis dengan tegas, "Inilah sumber uang untuk rumah mewah itu. Uang dari suami saya, Fajar. Silakan dinilai sendiri."
Ia menekan tombol kirim. Notifikasi di layar langsung ramai. Ada yang mengunduh file, ada yang membalas dengan emoji kaget, dan ada yang menulis pertanyaan singkat. Tak sampai 1 jam, gosip mulai merebak. Pesan pribadi masuk dari nomor yang tak ia kenal, menanyakan detail atau sekadar memberi komentar pedas untuk Melisa. Rani tidak membalas. Ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatap layar ponsel yang terus bergetar. Sementara itu, di komplek Melisa, percakapan warga di jalan-jalan kecil semakin ramai. Ternyata begitu asalnya rumah itu, ucap seorang ibu pada tetangganya. Pantas saja mobilnya selalu berganti. Beberapa warga mulai mengambil jarak, enggan menyapa Melisa yang biasanya mereka sambut hangat. Pintu rumah Rani terbuka keras. Fajar masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang. "Kamu yang kirim semua itu ke grup warga?" Suaranya meninggi. Rani menatapnya tenang. "Kalau memang benar tidak ada yang salah, kenapa marah? Kamu tahu akibatnya apa? Semua orang membicarakan aku dan Melisa." Fajar mendekat. Suaranya mulai bergetar. "Aku tahu. Memang itu tujuanku," jawab Rani pelan tapi jelas. Fajar menatapnya tajam. "Kamu menghancurkan rumah tangga sendiri." Rani berdiri, menatap balik. "Kamu yang menghancurkannya sejak awal. Aku hanya menunjukkan apa yang sudah kamu lakukan." Fajar terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangannya. Ia berbalik menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh. "Kamu akan menyesal." Pintu tertutup keras, meninggalkan Rani sendirian di ruang tamu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban emosi yang menumpuk. Beberapa jam kemudian, pesan baru masuk dari salah satu warga komplek Melisa. "Bu, Melisa keluar dari rumahnya. Beberapa tetangga tidak mau lagi bergaul dengannya." Ada foto terlampir sosok Melisa berdiri di depan rumah, berbicara dengan 2 warga, wajahnya tegang. Keesokan harinya, kabar itu makin menyebar. Melisa mencoba menghubungi Rani lewat pesan singkat. "Kamu pikir kamu menang? Kamu hanya mempermalukan diri sendiri." Rani membaca pesan itu sekali lalu menghapusnya. Siang itu, salah satu kenalan Rani yang tinggal dekat rumah Melisa menelpon. "Aku lihat tadi Melisa mencoba membela diri di depan warga, bilang semua ini fitnah. Tapi tidak ada yang percaya. Bahkan ada yang menyarankan dia pindah saja." Rani hanya menjawab singkat, "Terima kasih sudah memberitahu." Setelah menutup telepon, ia duduk lama di kursi ruang makan, mencoba merasakan kepuasan yang seharusnya hadir. Tapi di dalam dadanya, ada ruang kosong yang sulit diisi. Malamnya, Fajar pulang lagi. Kali ini ia tidak berteriak, namun wajahnya pucat. "Kamu senang melihat semua ini?" tanyanya datar. Rani menatapnya. "Aku senang melihat kebenaran keluar. Tapi aku tidak senang melihat apa yang kamu pilih untuk dilakukan selama ini." Fajar menghela napas panjang. Melisa sudah tidak bisa tinggal di sana. Warga tidak menerimanya. "Itu urusan kalian," sahut Rani singkat. Fajar duduk di kursi, menunduk lama. "Kita masih bisa memperbaiki ini kalau kamu mau." Rani menatapnya lekat-lekat. "Perbaiki? Setelah semua yang kamu lakukan, tidak ada yang perlu diperbaiki antara kita. Yang ada hanya bukti bahwa semua ini sudah hancur." Keheningan menutup percakapan itu. Fajar akhirnya berdiri dan menuju kamar tanpa bicara lagi. Di ruang tamu, Rani memandang ponselnya yang tergeletak di meja. Notifikasi grup warga masih terus berdatangan. Di satu sisi, ia merasakan kepuasan singkat melihat Melisa mulai tersingkir. Tapi di sisi lain, kenyataan bahwa pernikahannya benar-benar berada di ujung membuat dadanya terasa berat. Ia mematikan ponsel, memejamkan mata sejenak, dan menarik napas panjang. Namun rasa hampa itu tidak pergi. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, meski 2 orang masih tinggal di dalamnya. Rasa hampa itu masih menggantung ketika suara dering telepon memecah keheningan ruang tamu. Rani mengangkatnya tanpa berpikir. Dari seberang, suara seorang kenalan memberitahu bahwa Fajar dipanggil kantor pajak untuk pemeriksaan mendadak. Rani hanya menjawab singkat sebelum menutup telepon. Tangannya terasa dingin, bukan karena takut, tapi karena tahu lingkaran masalah ini mulai menutup rapat. Tidak lama kemudian, ponselnya kembali bergetar.
Kali ini dari tetangga yang tinggal di dekat rumah Melisa. Bu, warga sini kumpul di balai komplek. Mereka minta Melisa jelaskan soal asal-usul rumah itu. Banyak yang sudah tidak mau menyapa dia. Suara itu terdengar tegang. Rani mengangguk walau orang di seberang tak bisa melihat. Sore harinya, rumah Rani kedatangan tamu tak diundang, orang tua Fajar. Begitu pintu dibuka, wajah ibu mertuanya sudah memerah. Apa-apaan ini? Rani, kamu bikin keluarga kita malu besar. Semua orang membicarakan kami. Rani berdiri tegak. Yang membuat malu itu perbuatan Fajar, bukan saya. Ayah mertua ikut bicara, suaranya keras. Kamu istri, harusnya tutupi aib suami, bukan sebarkan. Kalau kamu tidak bisa menjaga nama baik keluarga, jangan salahkan kalau kami anggap kamu biang kerok. Rani menatap mereka satu persatu. Saya hanya mengungkapkan kebenaran yang kalian pilih untuk tidak lihat. Tidak ada kebenaran yang harus diumbar ke semua orang, bentak ibu mertua, lalu mereka pergi tanpa pamit. Beberapa hari berikutnya, kabar beredar bahwa Fajar mulai menyebarkan cerita berbeda. Ia mengatakan pada rekan dan keluarga besarnya bahwa Rani adalah istri yang dingin, selalu menuntut uang, dan tidak pernah mendukung karirnya. Rani mendengar itu dari adik sepupunya sendiri yang kebetulan satu kantor dengan Fajar. Kak, maaf, tapi Mas Fajar cerita kalau Kak Rani cuma peduli uang. Katanya kakak sengaja menjatuhkan dia. Suara sang sepupu terdengar ragu. Rani menarik napas panjang. Biarkan dia bicara sesuka hatinya. Aku tidak akan membalas dengan kebohongan. Di tengah situasi itu, sebuah pesan masuk di ponsel Rani. Dari nomor tak dikenal. Rani, kita bisa bicara? Tolong hentikan ini. Aku tidak sanggup lagi. Nama pengirim muncul setelah beberapa saat, Melisa. Rani menatap layar lama sebelum membalas singkat, katakan langsung apa maumu. Balasan datang cepat, aku minta maaf. Aku tidak tahu akan serumit ini. Bisa kita bertemu? Aku janji tidak akan memancing masalah lagi. Rani mengetik pelan, kalau kau ingin bicara, bicaralah sekarang lewat pesan. Melisa mengirim beberapa kalimat panjang. Ia mengaku sudah diusir secara halus oleh sebagian warga, pekerjaannya terganggu, dan hidupnya mulai sempit. Ia memohon agar Rani menarik kembali semua tuduhan, atau setidaknya berhenti menyebarkan bukti. Rani menulis balasan, jarinya berhenti di tengah. Ia merasakan dorongan untuk mengakhiri semua ini demi ketenangan, tapi bayangan pengkhianatan itu kembali memenuhi kepalanya. Ia menghapus tulisannya sebelum terkirim. Malam tiba, rumah kembali sunyi. Fajar pulang lebih malam dari biasanya. Tanpa banyak bicara, ia menaruh tas dan duduk di kursi. Aku tahu kamu sudah bicara dengan Melisa. Aku minta kamu hentikan semuanya. Ini sudah keterlaluan. Rani menatapnya dingin. Keterlaluan? Kau ambil uang dari rumah ini, belikan rumah untuk perempuan lain, lalu aku yang keterlaluan. Fajar memukul meja dengan telapak tangan. Kalau ini terus berlanjut, bukan hanya aku yang hancur. Kamu juga. Rani berdiri, berjalan ke arah kamar. Kalau aku harus hancur untuk menegakkan kebenaran, aku siap. Malam itu, Rani duduk sendirian di ujung ranjang. Ia memandangi ponselnya yang penuh pesan dari orang-orang dengan sudut pandang berbeda, warga yang mendukung, keluarga Fajar yang mencaci, teman lama yang memberi peringatan. Semua suara itu bercampur di kepalanya, membuat dadanya semakin berat. Di dalam dirinya, ada tarik-menarik yang tak selesai. Terus melawan demi harga diri, atau berhenti demi kedamaian batin. Namun, setiap kali ia mencoba condong pada pilihan kedua, rasa perih akibat pengkhianatan itu kembali menguat, menghapus niat untuk mengalah. Udara malam terasa menekan. Rani berbaring, memejamkan mata, tapi pikirannya tetap terjaga. Tidak ada jawaban pasti malam itu, hanya rasa sesak yang terus bertambah. Malam itu Rani masih terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara ponselnya berdering pelan, pesan masuk dari kenalan di kantor pajak. Pemeriksaan sudah selesai. Banyak kejanggalan di laporan keuangan Fajar. Rekeningnya diblokir. Ia membaca pelan, mengulang kata-kata itu dalam hati. Tangannya terasa berat saat meletakkan ponsel di meja, tapi napasnya terasa lebih lapang. Keesokan paginya,
Kabar itu menyebar. Beberapa warga mengirim pesan pada Rani, menyebutkan bahwa rumah mewah tempat Melisa tinggal kini ditempeli stiker penyitaan. Dia keluar bawa koper, wajahnya pucat. Tulis salah satu pesan. Rani hanya menatap layar, membiarkan semua informasi itu mengalir tanpa komentar. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Suara dari seberang terdengar tegang. "Bu, saya dari pihak kantor tempat Pak Fajar bekerja. Mohon maaf, beliau diberhentikan karena masalah hukum yang mencoreng nama perusahaan." Rani menutup telepon tanpa banyak kata. Ia duduk di kursi, menatap lantai lama-lama. Sore itu, pintu rumah diketuk keras. Fajar berdiri di ambang pintu. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. "Rani, aku mau bicara," suaranya serak. Rani tidak bergeser dari posisinya di ruang tamu. "Bicara apa?" "Aku tidak punya tempat lagi. Rumah itu sudah diambil. Rekeningku kosong. Aku cuma mau tinggal di sini sementara." "Tidak." Jawaban Rani singkat dan datar. Fajar melangkah masuk, tapi Rani berdiri menghadang. "Keluar, Fajar. Kamu yang memilih jalanmu sendiri." "Aku salah, Rani. Aku minta maaf. Kita bisa mulai lagi." Rani memotong. Suaranya meninggi. "Mulai lagi? Setelah kamu hancurkan semua? Setelah kamu bawa perempuan lain ke rumah yang kamu bangun dari uang kita?" Fajar terdiam. Matanya mencari celah belas kasihan di wajah Rani, tapi yang ia temukan hanya ketegasan. "Kalau begitu, kemana aku harus pergi?" tanyanya lirih. "Itu urusanmu, bukan urusanku," jawab Rani tanpa menunduk. Fajar menunduk, lalu melangkah mundur perlahan. Saat pintu tertutup, Rani berdiri mematung. Ada rasa lega, tapi juga perih yang menusuk. Malam harinya, kabar tentang kejatuhan Fajar makin menyebar. Orang-orang yang dulu memuji prestasinya kini membicarakannya dengan nada rendah. "Sayang sekali, karirnya bagus, tapi lihat akhirnya," ucap seorang tetangga saat berpapasan dengan Rani di depan rumah. Rani hanya mengangguk kecil. Ia tidak ingin berkomentar, meski dalam hati ada bagian yang merasa puas. Ia duduk di teras rumah, melihat jalanan sepi, membiarkan pikirannya mengulang semua yang terjadi. Di tengah kesunyian itu, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku minta maaf." Rani tidak perlu menebak. Ia tahu itu dari Melisa. Ia menatap pesan itu lama, lalu mematikannya. Beberapa jam kemudian, hujan turun pelan. Rani berdiri di jendela, menatap keluar. Bayangan Fajar saat berdiri di depan pintu tadi masih jelas di kepalanya. Rasa puas karena kebenaran terungkap bercampur dengan kesedihan melihat rumah tangganya benar-benar runtuh. Ia menutup tirai, berjalan ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Matanya tertuju pada map bukti yang kini tertumpuk di sudut lemari. Semua itu adalah saksi bagaimana ia sampai di titik ini. Udara malam terasa semakin dingin, dan Rani memeluk dirinya sendiri. Tidak ada kata penutup untuk cerita ini di kepalanya. Hanya kesadaran bahwa hidupnya kini berada di jalan yang sama sekali berbeda. Bayangan Fajar berdiri di depan pintu, memohon untuk kembali, masih membekas jelas di kepala Rani. Tatapan memelas itu terus terlintas, bercampur dengan setiap kebohongan yang pernah ia dengar. Malam itu, tanpa menunggu lebih lama, Rani menandatangani semua dokumen pemisahan harta dan hak tinggal. Tangan pengacaranya menyerahkan salinan terakhir dengan wajah serius. "Semua ini sekarang milik Anda secara hukum. Tidak ada yang bisa dia rebut lagi." Keesokan paginya, ia berdiri di ruang tamu rumah itu untuk terakhir kalinya. Setiap sudut menyimpan cerita, tapi juga menyimpan luka. Tanpa menoleh ke belakang, Rani mengambil tas dan melangkah keluar. Udara pagi menusuk kulit, namun langkahnya mantap. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar dari seorang kenalan bahwa Fajar dan Melisa kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Mereka jarang keluar. Kalaupun keluar, wajahnya selalu menunduk, ucap orang itu melalui telepon. Rani mendengarkan tanpa menjawab. Tidak ada rasa kasihan, tapi juga tidak ada kegembiraan berlebihan. Di rumah barunya yang lebih kecil namun tenang, Rani mulai menata hidup. Suara peralatan dapur, aroma masakan,
dan cahaya matahari dari jendela menjadi teman hariannya. Namun di tengah kesibukan, ada malam-malam di mana ia terbangun tanpa sebab. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdegup, dan pikirannya kembali ke masa lalu. Suatu malam, ia duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Bayangan percakapan terakhir dengan Fajar kembali terputar. "Kamu benar-benar tidak mau memulai lagi?" tanya Fajar waktu itu. Rani menjawab tegas, "Tidak ada yang bisa dimulai dari sesuatu yang sudah hancur." Kini, di rumah barunya, ia mengulang kata-kata itu dalam hati. Kalimat itu memang tegas, tapi meninggalkan jejak rasa yang sulit dihapus. Pagi hari, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Aku minta maaf, Rani. Aku menyesal." Pesan itu singkat, tanpa nama. Namun ia tahu betul siapa pengirimnya. Rani tidak membalas. Ia hanya meletakkan ponsel di meja, lalu beranjak menyiram tanaman di halaman. Beberapa tetangga barunya mulai mengenalnya. "Sendirian saja, Bu?" tanya seorang ibu paruhbaya yang lewat. "Iya, Bu. Lebih tenang begitu," jawab Rani sambil tersenyum tipis. Hari-hari berjalan tanpa kabar langsung dari Fajar maupun Melisa. Namun berita tentang mereka sesekali sampai juga. Ada yang bilang Melisa kehilangan pekerjaannya, ada yang menyebut Fajar mulai menjual barang-barang yang tersisa. Rani mendengarnya seperti mendengar cerita orang lain, tidak menambah atau mengurangi apapun dalam hidupnya sekarang. Malam berikutnya, ia duduk di teras sendirian. Lampu jalan memantulkan cahaya di aspal basah setelah hujan. Dari tempat itu, ia memandang jalan kosong di depan rumahnya. Suasana hening, hanya sesekali terdengar suara motor melintas jauh. Di dalam hatinya, Rani mengakui bahwa balas dendam telah memberi keadilan. Ia berhasil mengungkap kebenaran, menyingkirkan mereka yang mengkhianatinya, dan mempertahankan hak yang seharusnya miliknya. Tapi rasa puas itu tidak menghapus luka yang tertanam dalam. Luka itu tetap ada, hanya saja kini ia belajar berjalan dengannya. Rani menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia menatap sekali lagi ke arah jalan kosong itu. "Mulai sekarang, semuanya aku jalani tanpa beban masa lalu," gumamnya pelan. Langkahnya kembali ke dalam rumah terdengar mantap, tapi di dalam dadanya, gelombang emosi terakhir itu pecah. Hening, namun cukup kuat untuk menutup bab panjang hidupnya. Dan malam itu, rumah barunya terasa seperti tempat yang benar-benar miliknya. Terima kasih sudah setia bersama kami sampai akhir cerita. Setiap like, komentar, dan dukungan kalian adalah nafas bagi channel ini untuk terus berkarya. Ingat, setiap kisah selalu membawa pelajaran, dan semoga kisah hari ini bisa menguatkan hati kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.